Selamat datang di channel Math is Fun. Belajar matematika menyenangkan di mana saja dan kapan saja. Baik sobat matematika di mana saja Anda berada. Apa kabarnya untuk hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik, di video kali ini kita akan membahas satu materi matematika, yaitu materi tentang peluang. Sekilas, kalau kalian mendengar tentang peluang, mungkin kalian akan bertanya, apa sih itu peluang? Apakah ada kegunaan belajar tentang peluang? Bagaimana sejarahnya? Siapa penemunya? Dan apa saja yang ada dalam materi peluang? Baik, kita akan bahas. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah peluang. Sejarah peluang dimulai dari seorang Blaise Pascal yang lahir pada tanggal 19 Juni 1623 di Prancis. Dia lahir di keluarga kaya raya. Ayahnya adalah penasihat kerajaan yang kemudian diangkat sebagai presiden organisasi The Church of Ages di kota Clermont. Sejak usia 4 tahun, Pascal telah kehilangan ibunya. Pascal dikenal sebagai seorang anak yang cerdas walaupun ia tidak menempuh pendidikan di sekolah formal. Di usia 12 tahun, ia sudah biasa menciptakan sebuah mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. Karya-karyanya terus bertambah, mulai dari merancang bangunan segi 6 atau yang biasa disebut heksagram, menemukan prinsip kerja barometer, sistem kerja arloji, hingga ikut terlibat dalam pembuatan sistem transportasi bawah tanah kota Paris. Blaise Pascal banyak menuliskan karya di bidang matematika. Salah satunya yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu teori peluang. Teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Pada tahun 1654, seorang penjudi yang bernama Chevalier de Mer menemukan masalah tentang perjudian. Ketika Chevalier kalah dalam berjudi, dia meminta Pascal untuk menganalisis masalah kekalahan perjudiannya. Pascal menemukan bahwa sistem perjudian tidak akan pernah berpihak kepada pemain judi. Artinya, peluang seorang pemain judi untuk kalah jauh lebih besar daripada peluang untuk menang. Akhirnya, Blaise Pascal mendiskusikan masalah peluang ini dengan seorang matematikawan terkenal, yaitu Pierre de Fermat. Pierre de Fermat adalah seorang matematikawan yang terkenal, yang lahir pada tahun 1601 dan wafat pada tahun 1665. Mereka berdiskusi pada tahun 1654 antara bulan Juni dan Oktober melalui 7 buah surat yang ditulis oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat yang membentuk asal kejadian dari teori peluang. Dari 7 buah surat ini, maka terbentuklah asal kejadian dari teori peluang. Teori peluang banyak sekali digunakan hingga saat ini. Berbagai macam penerapannya dalam kehidupan kita setiap hari saat ini. Contohnya dalam dunia bisnis, perusahaan asuransi menggunakan peluang untuk menaksir berapa lama seorang mungkin hidup. Ini perusahaan asuransi jiwa ya. Lalu di bidang meteorologi, ahli meteorologi menggunakan peluang untuk memperkirakan kondisi cuaca. Jadi perakiraan cuaca yang ada setiap hari itu merupakan contoh dari penerapan peluang. Dalam bidang sains, peluang digunakan oleh dokter untuk memprediksi besar kecilnya kesuksesan suatu metode pengobatan. Selain bidang sains, ada juga bidang industri. Peluang di bidang industri digunakan PLN untuk merencanakan pengembangan sistem pembangkit listrik dalam menghadapi perkembangan beban listrik di masa depan. Dan masih banyak lagi penerapan peluang di kehidupan setiap hari. Apakah kalian pernah bermain ular tangga? Dalam permainan ular tangga tentu kalian akan menggunakan dadu untuk menentukan jumlah langkah yang akan kalian ambil.
Pada proses pelemparan dadu, hasil atau angka yang mungkin muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, kemungkinan munculnya angka pada saat melempar dadu adalah salah satu contoh peluang matematika. Contoh lain yaitu pelemparan koin. Hal ini biasa dilakukan sebelum pertandingan sepak bola atau pertandingan olahraga yang lain. Pada saat melempar koin, ada dua buah kemungkinan sisi yang muncul. Sisi yang pertama adalah angka dan sisi yang kedua adalah gambar. Peluang sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu peluang teoretik. Dan yang kedua, peluang empirik. Khusus video kali ini kita akan membahas peluang teoretik. Peluang teoretik atau yang juga bisa disebut dengan peluang klasik dan bisa saja disebut dengan peluang. Dapat didefinisikan sebagai rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Atau dapat didefinisikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Di dalam materi mengenai peluang, dikenal beberapa istilah yang sering digunakan. Seperti yang pertama, ruang sampel. Merupakan himpunan dari semua hasil percobaan atau eksperimen yang mungkin terjadi. Disimbolkan dengan huruf S besar. Yang kedua, titik sampel. Merupakan setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel. Atau bisa juga didefinisikan anggota yang ada di dalam ruang sampel. Yang ketiga yaitu kejadian. Merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S. Suatu kejadian K dapat terjadi jika memuat titik sampel pada ruang sampel S. Baik, untuk lebih mengenal istilah-istilah ini, kita langsung akan mencobanya. Kita akan gunakan satu buah koin. Satu buah koin ada sisi angka, disimbolkan dengan A, dan ada sisi gambar, disimbolkan dengan G. Percobaannya atau eksperimen kita adalah pelemparan satu dadu atau sebuah dadu. Ya, percobaan eksperimen kita pelemparan satu koin. Maaf ya, satu koin. Ruang sampelnya yaitu angka gambar. Karena ini himpunan huruf pakai kurung kurawal. Titik sampelnya kurung biasa saja A dan G. Baik, untuk yang kedua kita gunakan satu buah dadu. Sebuah dadu memuat 6 mata dadu, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk percobaan atau eksperimennya yaitu pelemparan sebuah dadu atau satu dadu. Untuk ruang sampelnya, karena ini merupakan himpunan, berarti kita pakai kurung kurawal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk titik sampelnya, kita pakai kurung biasa saja. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misalkan NK menyatakan banyak titik sampel kejadian K dan NS menyatakan banyak titik sampel pada ruang sampel S. Maka peluang teoretik kejadian K yaitu peluang K atau PK dirumuskan dengan PK sama dengan banyak kejadian K dibagi banyak ruang sampel. PK sama dengan banyak kejadian K dibagi banyak ruang sampel. Masuk contoh soal. Seorang wasit melemparkan sebuah koin sebelum pertandingan babak pertama sepak bola berlangsung. Tentukan peluang muncul sisi angka. Yang kedua, peluang muncul sisi gambar. Baik. Percobaan atau eksperimen kita adalah pelemparan sebuah koin. Jadi ruang sampelnya angka gambar. Banyaknya adalah 2. Banyak berarti disimbolkan NS sama dengan 2. Jadi sampelnya A dan G. Misalkan A adalah kejadian muncul sisi angka, maka banyak A sama dengan 1. G, kejadian muncul sisi gambar, berarti NG sama dengan 1. Peluang A, banyak A dibagi banyak ruang sampel. Banyak A1, banyak ruang sampel 2. Jadi peluang A 1/2. Untuk peluang gambar, sama. Banyak muncul sisi gambar per banyak ruang sampel.
1/2. Jadi peluang muncul sisi angka 1/2, peluang muncul sisi gambar juga 1/2. Contoh soal kedua. Agung sedang bermain ular tangga bersama adiknya. Dia melemparkan sebuah dadu ke atas permainan ular tangga. Tentukan peluang muncul mata dadu 5, peluang muncul mata dadu genap, dan peluang muncul mata dadu 8. Percobaan atau eksperimen kita adalah pelemparan satu dadu. Jadi ruang sampelnya buka kurung kerawal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan tutup. Jadi banyak ruang sampelnya adalah 6. Misalkan A merupakan kejadian muncul mata dadu 5. Berarti banyak A sama dengan 1. Kita lihat di titik sampel. Misalkan B merupakan kejadian muncul mata dadu genap 2, 4, 6. Jadi 3. Kejadian muncul mata dadu 8 tidak ada, maka NC sama dengan 0. Peluang A, NA dibagi NS sama dengan 1/6. Karena NA-nya 1, ruang sampelnya ada 6, berarti 1/6. Peluang B, NB per NS. Tadi yang genap 2, 4, dan 6. Berarti ada 3. Banyak ruang sampelnya 6, berarti 3/6. Sederhanakan 1/2. Peluang C, karena NC-nya sama dengan 0, berarti 0/6 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena mata dadu 8 tidak ada di titik sampel. Bagaimana? Apakah materi ini mudah? Silakan jika ada yang ingin bertanya, tulis di halaman komentar. Untuk materi kali ini cukup sekian. Kita akan membahas materi ini di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Silakan di-share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.